Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Heart Talk Sunday bersama The Golden Space Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bagi Arif Saputra. Saya adalah Stress and Anger Management Specialist di The Golden Space Indonesia. Senang sekali malam ini saya kembali menjadi host di Heart Talk Sundays. Dan kita punya special guest malam ini ya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa teman-teman semua yang baru datang. Halo Ayu, Maria Edi, Margaret. Ya, jadi sedikit perkenalan tentang The Golden Space Indonesia. Jadi The Golden Space adalah organisasi global terkemuka yang bergerak di dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan holistik, berlandaskan misi untuk membawa transformasi hidup positif kepada semua manusia dan ikut serta mewujudkan budaya persatuan di dunia. Semua sesi meditasi kami bersifat universal dan non-religius, artinya tidak ada hubungan dengan kepercayaan, agama, atau aliran apapun. Ya, oke. Dan malam ini senang sekali saya kedatangan tamu spesial, salah satu student di The Golden Space Indonesia juga. Dan setelah saya ngobrol-ngobrol sama beliau, ternyata ini adalah pertama kalinya guest star kita melakukan live Instagram khusus untuk The Golden Space Indonesia. Jadi terima kasih sekali. Dan saya akan mengundang guest star kita malam ini. Namanya adalah Aubrey Beer. Beliau adalah TV presenter dan co-founder sekaligus CFO dari Pop and Fold, Indonesia-based exclusive packaging company. So, let me invite her in. Oke, halo Halo, Aubrey, selamat malam. selamat malam Mas Bagia. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kesediaan Aubrey untuk melakukan IG live ini ya, karena ternyata ini baru pertama kalinya dari sekian banyak tawaran. eh, Aubrey ternyata mengiyakan The Golden Space Indonesia untuk pertama kalinya. So, thank you so much for just allowing yourself to be Sama-sama. here. Oke, Ya, iya. thank you juga buat kesempatannya. Ya senang sekali sih kita bisa kedatangan Aubrey di sini dan sebelumnya saya mau ingatkan nih buat para audience, buat para viewers bahwa nanti akan ada voucher untuk free online meditation di The Golden Space Indonesia. Jadi tinggal follow Instagramnya The Golden Space Indonesia dan juga kirimkan lewat DM nama, nomor telepon, dan emailnya. Oke. Baik, so terkait dengan tema kita malam ini, Ya, dealing with insecurities. Nah, Aubrey di sini sebagai seorang public figure ya, TV presenter juga akan sharing nih sama kita semua bagaimana bahkan seorang yang tampil di TV setiap hari ya, tampil di depan publik yang sepertinya udah biasa gitu ya, tapi kok tetap ada insecurities dan sebelum saya bertanya ke Aubrey nih, saya mau menjelaskan mhm. sedikit ya buat viewers di sini gitu. Insecurity itu apa sih sebetulnya? Jadi insecurity itu adalah sebuah kondisi di mana kita merasa tidak aman menjadi diri kita sendiri. Ya, ada banyak keraguan di dalam diri kita karena kita takut dihakimi, karena kita Mhm. merasa uh, punya banyak kekurangan gitu, pernah melakukan kesalahan, sehingga kita tidak bisa betul-betul merasa nyaman dan aman di dalam kulit kita sendiri ya untuk Betul. menjadi diri sendiri begitu. Dan Mhm. ternyata hal ini itu entah disadari atau tidak menjangkiti banyak orang gitu. Tak terlepas juga dari seorang public figure ya seperti Aubrey yang kerjaannya as TV presenter, of course you will always have to be Mhm. on the TV right every day. Iya. Oke. Jadi yang mau aku tanyakan, benarkah seorang Aubrey Beer merasa insecure? Yang mana sejarahnya dari zaman remaja kan ya, Aubrey ini mantan gadis sampul, yang mana udah Iya. sering tampil kan, tapi kok masih bisa insecure gitu. Betulkah itu? Iya,
Bener banget sih. Jadi memang ada beberapa yang juga nggak percaya gitu ya kalau misalnya aku cerita. Aku sebenarnya anaknya insecure gitu karena memang pekerjaan aku kan sebagai public figure selalu di depan TV, selalu ketemu orang banyak gitu. Gimana bisa sih seorang Aubrey tuh insecure gitu? Tapi sebenarnya kalau kerja mungkin terlihatnya harus profesional ya. Jadi memang kelihatannya sih biasa aja gitu. Cuman sebenarnya deep inside tuh aku memang insecure gitu karena jadi tuh hal-hal kecil deh gitu kalau misalnya bisa dilihat aku kan nggak ada yang salah di ke mall sendirian atau misalnya makan di restoran sendirian gitu. Itu nggak pernah ada deh di bayangan aku gitu. Kayak menurut aku tuh apa ya rasanya tuh nggak aman gitu karena mungkin aku punya rasa insecure sama lingkungan, sama dunia, bahkan sama diri sendiri gitu. Kayak aku ngerasa misalnya aku lagi jalan di mall terus diliatin orang, terus aku ngerasa aduh ada yang salah nggak ya sama aku gitu, kayak apa baju gue kayak salah gitu atau kayak kenapa ya gitu, jadi langsung mikirnya tuh langsung negatif gitu karena aku tuh tipe orang yang peduli banget apa yang orang lain pikiran terhadap aku gitu. Kadang-kadang kan itu bikin kita jadi nggak tenang gitu kan, sebenarnya belum tentu orang lain tuh punya pikiran buruk terhadap kita gitu. Jadi kayak mulai dari hal-hal itu. Terus mungkin kalau misalnya aku janjian sama teman aku di restoran gitu ya, misalnya dia datang terlambat nih, terus aku lebih prefer untuk nunggu di dalam mobil. Walaupun kayak misalnya restorannya udah di booking gitu, udah ada tempatnya gitu. Tapi tar dulu deh, tunggu dia apa di dalam udah nyampe, baru kita masuknya bareng-bareng gitu. Kayak agak aneh kan sebenarnya gitu. Kenapa sih aku ngerasa kayaknya apa ya nggak nyaman aja gitu kalau sendirian gitu. Jadi harus at least berdua gitu, ada temannya gitu. Gitu sih. Bisa ya kalau misalnya dari hal-hal simpel dari itu ya. Kalau kerjaan sih aku juga lebih kayak suka ngerasa aduh bisa nggak ya gitu. Jadi manajer aku tuh selalu kadang-kadang harus ngeyakinin aku bisa beri, kamu pasti bisa gitu. Walaupun sebenarnya itu udah pekerjaan yang aku kerjain udah sehari-hari gitu. Tapi kadang-kadang aku ngerasa aduh kurang nggak ya kak gitu, aku kurang apa ya kak, tadi mestinya aku kayak gini-gini ya gitu. Jadi kayak kurang ya bisa dibilang kurang yakin juga sama diri sendiri gitu sih gitu. Oke, kira-kira pertama kali Aubrey merasa seperti itu kapan sih? Apakah saat baru-baru bekerja di dunia entertainment misalnya, atau memang dari kecil sudah ada bibit-bibit merasa insecure? Jadi tuh dari kecil, jadi tuh sebenarnya gini, aku baru sadar juga sih kayak aku tuh dari kecil udah insecure gitu karena waktu itu kan aku ngerasa lah gitu kayaknya ini nggak bisa nih terus-terusan kayak gini gitu, rasa apa namanya cemas kalau misalnya sendirian gitu, misalnya aku di mall sendiri takut, terus kayak makan sendirian takut gitu, kayak itu kan nggak normal kan sebenarnya. Teman-teman aku yang lain bisa kok aku nggak bisa gitu. Jadi aku ngerasa kayak wah ini kayaknya ada sesuatu nih dari aku, tapi apa ya gitu. Nah, terus one day aku cobalah meditasi gitu kan. Aku coba meditasi di The Golden Space Indonesia. Dan di situ waktu itu aku ingat banget topik pertamanya itu waktu itu ke the roots gitu loh. Jadi roots of the problemnya dicari ini apa. Karena ternyata memang problem-problem yang dihadapi aku atau dihadapi banyak orang dari pada saat kita kecil tanpa kita sadari gitu. Nah, benar. Jadi pada saat itu kan dipandu sama instrukturnya gitu kan. Nah, di situ pada saat meditasi, aku dibawa tuh ke masa lalu. Jadi kayak dipandunya, kamu ketemu sama different version of you. Jadi dari aku kecil, aku TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai gede, aku ngeliat tuh aku yang dari berbagai macam umur itu gitu. Cuman pada saat itu, pada saat aku meditasi, aku ngeliat pas aku TK tuh kok aku sedih mukanya gitu. Kok Aubrey TK tuh aku ingat banget aku pakai seragam TK aku itu gitu. Kayak mukanya nangis gitu, mau nangis sedih gitu. Wah, ada apa nih ya gitu. Ada masalah apa gitu. Nah, pada saat dipandu lagi untuk gali lebih dalam lagi terhadap masalah yang ada,
ya udahlah aku go sama yang Aubrey pada saat TK itu gitu. Terus aku dibawa ke dalam apa namanya kejadian di saat dulu aku TK, aku pernah dibully ternyata. Jadi kejadian itu adalah hari pertama aku masuk sekolah. Mamaku tuh dulu cerita gitu. Aku tuh excited banget pengen masuk TK gitu. Padahal umur aku kurang. Tapi kayak, Mama aku mau dong, aku mau sekolah gitu. Kayak aku berani anaknya, pengen coba hal baru gitu. Jadi kayak yaudah deh akhirnya mama aku masukin sekolah gitu. Dan aku berani banget tuh sendirian datang ke sekolah. Cuman pada saat hari pertama itu, di meditasi itu, bayangan aku tuh jelas banget gitu. Aku lihat, aku lagi main ayunan, terus tiba-tiba dari belakang aku didorong gitu sama ada satu teman aku itu yang ngebully aku ternyata. Terus ngejorokin aku gitu sampai aku jatuh di bak pasir gitu. Nah pada saat itu aku nangis. Since that day, aku nggak mau sekolah lagi gitu. Aku nangis terus kayak aku takut gitu. Pada saat itu udah gitu dibully-bully terus gitu loh. Kayak makin aku nangis kan kalau yang pembuli gitu kan makin seneng kan, makin lah gitu-gituin sampai akhirnya aku takut banget. Dari hari itu, mamaku selalu nemenin aku selama aku di TK. Jadi mama aku tuh duduk literally di sebelah aku, di samping aku, duduk di TK selama 2 tahun. Karena dia selalu, kan dia seangkatan kan, dan dia tuh terus-terus bully aku, walaupun ada mama aku, tapi dia nggak berani lah gitu. Jadi pada saat itu, aku selalu ngerasa bahwa dunia tuh kayaknya nggak aman gitu loh. Harus ada orang lain yang ada di sebelah aku buat ngelindungin aku. Karena takutnya ada apa-apa gitu, aku ada pegangan gitu. Ada pada saat TK itu ada mama aku yang alhamdulillah selalu baik mensupport anaknya dan selalu be there for me at that day gitu. Jadi aku mau sekolah dan berani. Tapi justru di situ aku ngerasa bahwa kayak aku dependent jadinya anaknya. Aku bergantung sama orang lain gitu. Jadi aku sampai sekarang ternyata itu kejadian gitu kayak pada saat aku SD itu juga aku baru ingat setelah meditasi ini kayak ke flashback terus. Mungkin kalau kata orang-orang kita berusaha ngepres apa problem-problem kita di badan kita dan itu tuh semua kayak baru keluar setelah kayak kita meditasi lagi gitu kayak baru keluar setelah kita actually cari lagi roots-nya gitu. Jadi pada saat aku SD, saking aku takutnya sama sendirian, aku sampai bayar teman aku buat jadi bodyguard aku. Itu kan aneh kan sebenarnya kayak aku beneran kayak bayar dia buat jadi supaya maksudnya buat ngikutin aku gitu, supaya aku make sure kayak ya udah kalau dia kayak apa supaya ada teman lah di sebelah aku gitu. Nah pada saat itu kayak aku bilang aja iya nih gue jadi bodyguard gue ya gitu pokoknya harus sebelah gue terus gitu kan sisi apa namanya sisi itu kan sebenarnya aneh kan untuk seorang anak SD bisa kepikiran kayak gitu gitu jadi itu tuh ternyata masalahnya dari dulu gitu dari kecil aku punya dan aku baru sadar pas aku gede ternyata ya itu karena ternyata akarnya itu dari pas aku TK itu gitu sih cuman thank God banget setelah aku mencoba meditasi dan juga aku apa ya nggali lagi berusaha untuk menyelesaikan masalah aku dengan masalah ketakutan aku zaman dulu yaitu semua pelan-pelan apa ya menghilang gitu loh pelan-pelan jadi kayak healing gitu buat aku gitu sih. Oke, wow. Di TK udah dibully ya. Dan dulu Iya. tuh pas mama akhirnya ikut di kelas setiap hari selama 2 tahun, apakah bulian itu berhenti? Apakah pembuli itu stop bully kamu? Jadi pada saat mama aku ada itu dia kayak dari jauh gitu dia di depan pintu misalnya dia kayak oh beri cengeng gitu kayak gitu-gitu jadi kayak ada mamaku dia tetap berani tapi dia nggak berani deket aku yang kayak ngejorokin lagi atau kayak main fisik gitu-gitu karena mamaku selalu nggak boleh gitu kan mamaku selalu jagain aku gitu tapi aku juga kayak ngerasa mama aku misalnya ninggalin aku nih pada saat aku di TK. Waktu itu kan di TK aku tuh suka ada kayak tawuran gitu. Jadi mama aku mau mindahin mobil doang padahal karena ada yang tawuran di depan mobilnya gitu. Sorry, maksudnya TK tawuran?
Enggak, jadi di depan TK aku tuh suka ada anak-anak Oke. SMA yang tawuran. Oh, oke, oke, oke. Ketika Jadi tawuran. kayak Oke. Ya, ya, ya. enggak, jadi kayak anak-anak SMA yang tawuran gitu di depan. Nah, Hmm. terus kan masih dipindahin Hmm. kan mobilnya gitu. Terus akhirnya mamaku masih pindahin mobil. Itu pun aku tuh nangisnya tuh kayak anak yang kehilangan ibunya, bisa sampai teriak-teriak gitu. Kayak setakut itu aku nggak ada mama aku di TK. Setakut itu aku sendirian gitu. Kayak bener-bener pengen ya itu sih kayak harus ada mama aku gitu karena aku nggak feeling safe gitu sih. Oke. Ya. Dan pas SD bayar temen ya buat jadi Temen, bodyguard. Terus iya, pas heeh. akhirnya beranjak remaja, SMP, SMA gimana? Apakah sudah mulai tumbuh keberanian itu atau sebetulnya makin makin bertambah beban yang membuat kamu insecure? Apalagi kan masa-masa remaja itu ya masa pencarian diri kan gitu. Terus kamu juga Heeh. sempat ikutan apa garis sampul gitu kan. Apakah justru itu cara kamu untuk mengembalikan rasa percaya diri kamu biar lebih secure dengan diri sendiri atau justru itu menambah Mhm. beban insecurity kamu sih? Mungkin karena aku lebih pengen punya banyak teman kali ya supaya nggak sendiri gitu makanya aku juga apa main sama banyak teman-teman baru gitu karena waktu SMP pun aku kayak jadi suka kayak jadi apa ya sama teman aku tuh misal sahabat aku banget nih yang aku sayang gitu. Dia kan pengen dong main sama geng lain misalnya sama teman-teman lain gitu itu pun aku bilang sama teman aku kayak kalau mau main sama gue ya nggak sama gue aja lu nggak boleh main sama orang lain gitu kayak posesif itu sama sahabat sendiri karena takut takut dia pergi dari aku gitu loh jadi kayak apa ya tetap tetap pengen ada seseorang atau ada sahabat aku yang tetap stay sama aku gitu cuman kayak aku ikutan Gadis Sampul atau Putri Indonesia itu sih em, apa ya otomatis sih pasti sedikit bisa memboost rasa percaya diri aku sih sebenarnya memang gitu. Cuman balik lagi sih kayak pada saat kompetisi itu memang kan aku sendirian kan, aku nggak kenal siapa-siapa gitu, aku juga teman baru semua gitu. Cuman mungkin kayak ada itu kali ya, apa namanya, pada saat kondisi terpaksa aku bisa gitu. Tapi pada saat aku bisa memilih gitu kayak untuk kayak misalnya pergi ke mall tapi nggak ada teman ya udah mendingan aku nggak pergi ke mall gitu. Kalau ada pilihan mungkin aku lebih baik sama orang. Tapi kalau misalnya kondisinya terpaksa kayak pada saat aku kan sempat kuliah di luar negeri di Belanda itu juga aku kan memang hidup sendiri kan tinggal sendiri gitu jadi ya mau nggak mau bisa sebenarnya tapi kan kondisinya terpaksa nggak ada pilihan lain gitu cuman kalau misalnya memang masih bisa memilih ya aku pilih sama temen sih gitu dulu ya. Ya, oke. Mm-mm. Terus akhirnya kamu menyadari bahwa sebetulnya akar dari insecurity kamu itu adalah dari zaman-zaman TK sudah dibully gitu Iya. kan. Mm-mm. Dan itu selama 2 tahun pertama itu sering diejekin, dianggap cengeng gitu kan. Mm-mm. Karena mama selalu ada gitu. Dan itu dibawa Mm-mm. sampai sekarang tanpa disadari kan ya. Nah ini pun Iya. sebetulnya yang mau apa saya ingatkan lagi ke teman-teman di sini yang nonton kita gitu bahwa yang namanya emosi negatif gitu kan saat saat dibully rasanya apa sih? Pasti merasa malu kan, terus Mhm. merasa apa? Sedih, merasa takut atau marah gitu. Dan pas Aubrey umur 4-5 tahun ini udah bisa kan ngerasain semua emosi itu ya. Iya. Pas dibully gitu loh. Walaupun mungkin dulu belum betul-betul paham dan bisa articulate gitu perasaannya seperti apa. Ya pasti Mm-mm. eh, yang penting ada mama di samping gitu. Tapi Iya. semua emosi-emosi ini nih, perasaan entah itu malu, sedih, marah, takut akibat dibully yang saya yakin banyak dari kita mengalaminya karena saya pun dulu sama sering dibully gitu loh. Dan karena kita tidak pernah diajarkan untuk bagaimana menghadapi emosi-emosi kita ya dengan sehat, Mhm. misalnya kalau merasa sedih, biasanya dibilang udah jangan nangis, jangan cengeng kan, apalagi kalau Iya. saya dulu cowok gitu kan, Nggak dibilangin boleh udah nangis masa gitu ya. laki-laki nangis gitu kan, nggak boleh Heeh. gitu. Mau marah juga dilarang kan gitu, nggak baik Iya. marah itu dosa misalnya gitu, Mm-mm. nggak sopan gitu kan. Jadi kita diajarkan untuk ya sudahlah,
merepress semua ya, seperti tadi Aubrey bilang, menekan Iya. semuanya, mengubur semuanya, yang itu menjadi ada di bawah alam sadar kita gitu. Mhm. Bukan berarti saat kita lupa itu sudah beres kan, tetapi sebetulnya masih kita Iya. bawa sampai sekarang, dan itulah yang menjadi akarnya gitu. Nah, jadi Aubrey Mhm. sendiri menemukan akarnya lewat meditasi ya. Betul. Nah, setelah Iya sih. mm-mm, Jadi aku kan aku juga bener-bener nggak inget sebenarnya gitu kalau misalnya aku nggak datang ke Golden Space dan actually aku meditasi, aku nggak pernah tahu gitu sebenarnya problemnya ada di mana gitu ya, kayak nggak pernah kepikiran kejadian di TK itu pun udah kayak kalau aku nggak meditasi aku lupa gitu, karena setelah aku pulang dari meditasi aku cerita kan ke mama gitu, dan mama kayak langsung iya bener kamu waktu di TK emang dibully, jadi bukan dibully ya, kayak kamu didorong sama teman kamu makanya takut ke sekolah, makanya mama datang untuk nemenin kamu selama 2 tahun di TK. Jadi kayak itu tuh sebenarnya yang udah aku lupain tapi ternyata ada di dalam aku dan kayak keluar lagi pada saat aku meditasi gitu. ya, ya, jadi memang seperti itu sih biasanya kan, kalau Mm-mm. cara manusia untuk bisa bertahan hidup adalah dengan melupakan hal-hal yang menyakiti kita. Apalagi kalau Betul. itu kejadian yang sudah lama terjadi ya, terutama pas kita masih kecil banget gitu. Buat Mm-mm. Aubrey yang kecil itu kan dulu ketika didorong dari ayunan, terus diejek kan rasanya Mm-mm. pasti itu ngerasa nggak aman sampai harus ada Iya, mama kan di samping gitu loh. betul. Nah, tentu saja perasaan itu nggak mau diingat terus-menerus kan gitu. Jadinya ya udahlah, Mhm. lupain dikubur. Tapi kembali belum belum selesai gitu, dan lewat meditasi akhirnya Mhm. bisa bisa menemukan itu. Nah, setelah meditasi, bagaimana proses Aubrey bisa mengembalikan rasa percaya diri, bisa merasa Iya. aman dan nyaman menjadi diri sendiri gitu. Seperti apa sih prosesnya? Jadi awalnya kan aku ya aku pertama menyelesaikan dulu dengan problem aku pada saat aku TK itu gitu. Pada saat proses meditasi kayak harus berdamai dengan situasi gitu. Misalnya kayak peluk deh Aubrey kecil itu gitu. Biar dia feelingnya tuh kayak apa aman gitu. Kayak it's okay to cry gitu. It's okay kayak kamu diginiin sama teman kamu. Be strong, be brave gitu. Jadi kayak membesarkan hati si Aubrey kecil ini gitu, yang disakiti dan yang kayak merasa dunia ini nggak aman gitu, dan nggak ngerti kenapa automatically kayak it feels great aja after that gitu loh, kayak pada saat aku digali lagi atau dibawa lagi ke Aubrey, different version of Aubrey kecil itu tuh udah senyum gitu dan udah happy gitu, kayak aku pun sendiri juga ngerasa senang gitu. Tapi memang jadi kayak memang harus ada prosesnya ya, nggak cuma satu kali aja gitu, beberapa kali aku meditasi sampai akhirnya Aubrey kecil itu tuh pada apa seneng lah, happy gitu, dan feeling okay gitu. Tapi memang pada saat digali lagi rootsnya ketemu lagi Aubrey pas SD, yang ternyata Aubrey SD juga dimusuhin satu Hmm. angkatan gitu. Itu pun aku juga lupa gitu, kayak aku pernah dimusuhin sama teman aku satu angkatan. Jadi mungkin kayak dibuka pelan-pelan gitu kali ya, sama pada saat kita ngegali problem akar kita dari apa namanya dulu gitu, kayak baru kebuka tuh satu-satu. Ternyata pada saat aku SD, aku pernah juga dimusuhin sama teman-teman seangkatan gitu. Jadi mungkin kayak wah, jadi udah ditambah punya problem insecurity terhadap lingkungan dari TK, terus di SD juga ternyata kayak punya problem juga lagi gitu, yang memang pelan-pelan aku lagi dalam proses untuk penyembuhan itu sih gitu loh. Dan apa ya so far sih sekarang setelah aku udah banyak melakukan meditasi gitu kan, dan juga self healing gitu, aku cobain deh kayak jalan ke mall sendiri gitu, kayak wow it feels great, kayak aku bisa ke mall sendiri gitu, it's okay, kayak orang-orang nggak apa-apa kok gitu, kayak mereka baik gitu, mereka nggak nyakitin aku, kenapa aku masih takut ya gitu. Kayak aku actually coba makan ke restoran sendiri gitu, ke restoran sushi gitu, kayak aku duduk sendiri di sushi bar dan aku pesan, aku minum, kayak itu benar-benar kayak experience baru lah buat aku gitu. Dan memang sebenarnya pas bulan Maret kemarin aku memang planning untuk trip sendiri gitu, kayak traveling sendiri gitu. Yang aku harus berani nih, aku harus bisa gitu. Pasti bisa gitu. Tapi
karena pandemi jadinya nggak jadi. Cuman ya itu sih, kayak aku udah merasa bahwa ya aku coba nih untuk ke mall sendiri, makan di mall sendiri. Dan waktu itu aku janjian sama teman aku, dan teman aku telat, aku turun ke restorannya gitu, dan kayak bisa gitu. Dan sekarang juga untuk pekerjaan di dunia entertainment misalnya ya, kayak dulu tuh mungkin aku terlalu banyak pikiran gitu, misalnya mau ngambil satu kerjaan kayak pertimbangannya banyak banget, kayak manajer aku tuh pasti kamu bisa lah Bre, bisa lah gitu-gitu. Tapi sekarang kayak aku pasti bisa Kak, ambil gitu, kayak insya Allah bisa gitu. Jadi kayak lebih lebih percaya diri gitu, kayak lebih apa ya, lebih berani aja sih ngerasanya gitu. Karena mungkin aku juga udah mulai apa ya, mencintai diri sendiri gitu, karena di meditasi juga kita belajar untuk kayak harus bisa lebih mencintai diri sendiri, self love, kayak apa benar-benar punya waktu untuk diri sendiri, ngomong sama diri sendiri gitu. Karena aku juga, to be honest, aku nggak tahu hobi aku apa gitu, aku nggak tahu apa yang aku suka gitu. Karena kadang kita yang udah kerja, udah sibuk gitu-gitu kan selalu mementingkan kerjaan gitu kan, terus kayak apa, hari-hari biasa gitu, main sama teman-teman, tapi nggak actually tahu nih apa sih sebenarnya yang kita suka gitu. Nah, mulai dari meditasi juga aku belajar untuk kayak mencintai diri sendiri, dan kayak mulai mengetahui nih apa yang sebenarnya aku suka dan nggak suka gitu. Ya. Nah, tadi ada konsep menarik ya tentang self love. Itu Iya, adalah salah satu cara Aubrey juga untuk bisa merasa lebih secure ya, merasa lebih betul. aman sama diri Mm-mm. sendiri. Banyak sih sebetulnya orang-orang yang bilang bahwa oh, kamu tuh kalau self love tuh sebetulnya selfish gitu ya. Kalau kamu Mhm. apa, itu mementingkan diri sendiri gitu loh. Kamu harus peduli sama orang lain, kamu harus membahagiakan orang lain gitu loh. Nah, apakah Aubrey juga pernah ada di masa-masa seperti itu bahwa ya yang penting saya membuat orang lain bahagia, membuat orang lain senang gitu, walaupun saya harus mengorbankan kebahagiaan saya. Mhm. Banyak sih, kayak aku memang apa ya, jarang gitu kepikiran buat meluangkan waktu untuk cari tahu apa yang aku suka gitu, karena aku yang kayak ya udah deh, yang penting apa namanya, buat orang lain dulu gitu, buat kerjaan dulu gitu, buat teman-teman, buat keluarga gitu. Kayak aku nggak merasa dulu kayak penting untuk actually ngomong sama diri sendiri gitu, tanya sih sebenarnya how do you feel today gitu, kayak apa namanya, what do you feel today, kayak senang atau enggak gitu, atau kamu lagi kenapa nih hari ini, kok sedih, kayak kenapa gitu, kayak nanya diri sendiri, kayak ah ya udah deh mungkin lagi PMS nih, ah ya lebih kayak dibikin cuek dan nggak penting gitu. Tapi ternyata em, apa ya, itu sangat sangat penting sih, karena dari kita mengenal diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan mencintai diri sendiri, itu otomatis kayak itu sangat efektif, apa, efek di daily life aku banget gitu sekarang. Jadi lebih feeling grateful, lebih bersyukur gitu, dan lebih bahagia gitu aku ngerasanya, kayak I'm really happy gitu jadinya. Ya, nah jadi betul sekali nih pengalaman Aubrey bagaimana proses menuju self love ya, bisa mencintai diri sendiri sebetulnya. em, saya yakin semua dari kita pasti pernah ada di masa-masa kita harus membahagiakan orang lain dulu, kita harus menomorsatukan orang lain dulu, misalnya Iya. keluarga gitu kan, Mm-mm. pasangan, teman-teman, saudara gitu kan. Karena memang seperti itulah kita dibesarkan. Namun tanpa kita sadari, saat kita mengesampingkan apa yang membuat kita bahagia dan membuat orang lain bahagia, sebetulnya ya kita sendiri merasa tidak cukup, merasa menderita, merasa tidak bahagia gitu. Dan itu Mhm. yang menjadi salah satu kontributor juga gitu ke insecurity kita, karena Iya. biasanya saat kita insecure kan, kalau tadi misalnya Aubrey suka dibully gitu, dimusuhi gitu, dan merasa berarti ada yang salah ya sama gue gitu. Terus Mhm. kadang-kadang juga kita merasa pernah melakukan kesalahan, misalnya pernah melalui kegagalan, pernah membuat keputusan-keputusan yang
bodoh istilahnya gitu ya. Mm-mm. Dan kita masih menyesali itu gitu karena itu mungkin pernah menyakiti orang-orang yang kita sayangi atau menyakiti diri kita sendiri gitu, sehingga kita semakin merasa insecure, merasa tidak percaya diri karena takutnya Iya. kita melakukan kesalahan lagi, takutnya kita melukai orang lain Mhm. lagi gitu. Nah, dengan konsep self love sih sebetulnya kita bisa belajar tuh untuk pertama memaafkan diri kita dulu kan, memaafkan diri kita. Dan Mhm. buat Aubrey gitu, saya melihat saat Aubrey akhirnya melihat dirinya di masa kecil ya saat meditasi pernah dibully, ternyata oh ya udah nggak apa-apa kan tadi dibilang ya, nggak apa-apa kalau kamu nangis gitu, it's okay, but you can learn to be courageous, untuk belajar lebih Iya. berani gitu kan. Jadi kita memaafkan diri kita di masa lalu gitu yang misalnya cengeng gitu, kemudian kita menerima Mhm. memang seperti itulah masa lalu kita, masa kecil kita, itulah yang pernah terjadi sama kita, itulah reaksi kita gitu ya. Dan setelah kita bisa menerima masa kecil kita, apa yang terjadi sama kita, maka kita akan lebih mudah untuk mencintai diri sendiri gitu. Mhm. Nah, buat Aubrey sendiri, kira-kira bagaimana sih menghadapi kritikan-kritikan atau komentar-komentar orang lain? Karena kan salah satu yang membuat insecure adalah ya karena kita takut dijudge gitu kan, karena kita takut dipandang Mhm. salah, dipandang kurang gitu Iya. loh. Nah, apalagi sebagai seorang public figure kan sudah pasti jadi sorotan gitu ya. Nah, buat Aubrey sendiri bagaimana sih caranya gitu untuk bisa menghadapi itu? Apakah memang masih berproses atau Mhm. merasa sudah bisa em, apa ya mengatasi itu? Kalau misalnya aku tuh anaknya suka banget, sebenarnya lebih suka dikritik sih. Jadi setiap kali misal aku ada show atau misalnya ada off air atau misalnya dari suatu apa namanya program gitu, aku suka nanya gitu memang sama either manajer aku gitu atau memang sama tim dari IO-nya atau dari penyelenggara acara atau dari produser gitu kayak gimana tadi performance aku gitu, ada yang kurang nggak gitu, karena aku selalu merasa bahwa aku harus belajar terus nih gitu, karena kan kadang-kadang mungkin di satu event pasti beda-beda kan setiap event gitu, jadi aku sebenarnya lebih ke sangat apa ya, sangat pengen dikritik biar aku bisa menjadi yang lebih baik gitu kan. Cuman kadang-kadang kan kalau di dunia entertainment kan ada nih misalnya yang suka ngebully di Instagram gitu misalnya, ngomong apa Hmm. komen-komen yang haters gitu, itu juga ada sih yang kayak di DM gitu, misalnya yang kayak komen-komen yang nggak appropriate banget gitu ya, misalnya cowok-cowok gitu yang lebih ke kata-katanya nggak sopan gitu. Kalau itu sih aku lebih ke apa ya, to be honest itu aku ya karena memang itu sangat tidak cocok lah gitu. Jadi ya aku lebih ke report spam aja gitu. Cuman beberapa yang memang memberikan masukan gitu, aku sih selalu baca dan aku tuh selalu kayak tampung dan jadi refleksi diri aku gitu. Oh mungkin emang aku harus perbaiki nih di sini gitu, dan aku senang banget sih justru yang bisa kasih masukan itu gitu, karena kan kita belajar jadi lebih baik kan di sana kan gitu. Tapi memang kalau misalnya kayak ada nih misalnya aku ada off air gitu, aku nge-MC misalnya, terus ada yang kayak coba deh beri lebih kayak gini gini gini, oh ya memang sih aku belajar gitu, cuman tapi memang pada saat yang dulu ya kayak di mobil aku kayak kepikiran gitu, aku biasanya curhat sama manajer aku, Kak, aku emang tadi kayak gitu ya, gitu. Kayak, emang separah itu ya, gitu. Mulai deh tuh insecure-nya balik lagi, gitu kan. Kayak, emang sejelek apa sih, Kak? Gitu. Oh iya, berarti next time aku ini harus benerin lagi nih, gitu. Harus lebih bagus lagi nih, gitu. Sebenarnya itu malah jadi kayak, apa ya, pacutan aku sih supaya setiap aku kerja atau setiap aku ada apapun pekerjaan itu harus ya di take it seriously gitu, sesimpel apapun gitu. Jadi kayak harus prepare lebih dalam lagi, lebih lama lagi gitu, dan ya aku selalu kerjain itu sih gitu. Jadi sebenarnya feedback ya, kalau feedback atau kritik Ya, membangun, yaitu sebetulnya membantu kita juga kan untuk lebih memperbaiki mm-mm. skill kita gitu ya, profesionalisme Ya, profesionalisme kita gitu. Tapi ketika ada kritik-kritik atau komentar-komentar yang sebetulnya
apa ya, mungkin merendahkan, mengejek, itu Mm-mm. bisa apakah itu masih ngefek kamu walaupun kamu sudah nge-report itu spam, apakah masih masih ada efeknya ke kamu atau kamu bisa dengan mudahnya brush it off gitu? Em, Lebih ke setelah aku meditasi ini dan aku tahu kayak lebih apa ya, lebih percaya diri dan kayak gue nggak kayak gitu kenapa gue mesti Hmm, mikirin sih gitu apa namanya ya. pendapat-pendapat orang yang memang itu nggak appropriate banget gitu. Jadi ya aku lebih kayak ignore aja sih sebenarnya gitu, karena sekarang aku memang setelah meditasi kayak aku lebih aware dan lebih tahu gitu diri aku seperti apa gitu sih. Jadi salah Emang satu seharusnya cara yang seperti bagi, itu kan Mas Bagia? ya salah satu cara untuk bisa meningkatkan security kita ya, rasa percaya diri kita adalah dengan mengetahui diri kita gitu kan. Audrey sendiri setelah Mhm. akhirnya memahami bahwa saya memang orangnya seperti ini dan saya dulu seperti ini, but it's okay, you know, I've Ya, grown from it, you know, I learned my lesson dan kamu jadi semakin mengenalkan siapa diri kamu. betul. Kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan, apa yang memang harus diperbaiki. Jadi ketika ada orang lain komentar yang memang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan, jadi kamu lebih mudah untuk Betul. brush it off ya gitu. Jadi nggak akan Yes. ngefek lagi. Nah ini juga catatan buat teman-teman. Kalau memang pada akhirnya gimana sih caranya biar kita tidak mudah terpengaruhi orang lain, tidak mudah merasa down karena kata-kata orang lain atau karena judgement orang lain, karena setiap orang pasti punya opini soal kita ya. Apapun yang kita lakukan, Betul. mau baik mau buruk pasti aja ada komentar gitu. Kita nggak bisa terus-terusan apa ya mencoba membuat orang lain senang, betul. Em, dan saat kita sudah mengenal diri kita sendiri, ya kita melakukan apa yang kita yakini benar, maka pada akhirnya Mhm. semua komentar-komentar ataupun apa ya hal-hal ya ucapan-ucapan yang mungkin dulu membuat kita merasa down, merasa jadi insecure lagi, itu bisa kita dengan mudahnya ya ignore lah seperti itu. Ya. Oke. Nah kalau dari Aubrey sendiri, kira-kira ada tips nggak yang bisa dibagi nih buat audiens kita? Bagaimana sih caranya untuk bisa mengembalikan rasa percaya diri kita gitu untuk mulai um, apa ya mencari kebahagiaan kita sendiri lah tanpa harus memusingkan apa kata orang. Mhm. Itu sih menurut aku kayak kita harus lebih aware dan lebih tahu tentang diri sendiri gitu. Karena sebenarnya insecure itu tuh kayak aku dulu ya. Aku insecure sama surrounding aku, lingkungan aku gitu. Dan ternyata itu tuh mulai dari diri sendiri gitu. Kalau kita actually udah mengenal diri sendiri, sudah percaya diri sendiri, sudah tahu value kita gitu, itu otomatis itu akan bisa secure dengan sendirinya gitu. Kayak nggak perlu repot-repot atau misalnya kayak nggak perlu terlalu memikirkan pandangan orang lain terhadap kita gitu, kayak karena orang kan punya opini sendiri gitu yang tidak bisa kita kontrol kan sebenarnya gitu. Cuman kalau memang kita tahu value kita percaya sama diri kita gitu, otomatis kita bisa apa ya menjalani hidup dengan ya lebih bahagia, lebih grateful aja gitu. Dan um, bicara apa ya ngomong sama diri sendiri, menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri itu tuh benar-benar penting banget sih buat aku gitu, karena um, aku lebih bahagia dengan aku actually kayak apa self love itu tuh penting banget lah gitu, mulai dari hal simple deh gitu, kayak dulu misalnya kayak kita olahraga karena pengen badannya bagus gitu kan, karena pengen dilihat orang, atau misalnya kayak pengen body goals gitu. Tapi sekarang aku lebih karena aku sudah mempelajari konsep self love gitu. Aku olahraga karena aku pengen aku sehat gitu. Aku pengen kayak badan aku nih, aku pengen menyayangi badan aku gitu. Makanya aku olahraga gitu. Dan makan makanan yang sehat gitu, karena memang ya saya mencintai diri saya gitu, pengen Aubrey itu sehat gitu. Dan ngomong sama diri sendiri gitu, kayak cuman tanya kayak gimana kabarnya hari ini gitu, kayak ya itu tuh kayak apa ya, mungkin beberapa orang yang belum mengenal konsep meditasi gitu-gitu kayak mikir ngapain sih kayak gitu kayak aneh banget gak sih gitu. Cuman actually setelah aku mempelajari meditasi gitu dan
mengenal konsep self love gitu, itu sangat ngefek banget gitu di hidup aku gitu. Dan now I'm really feeling grateful, dan aku harap misalnya kalau teman-teman juga yang apa ya, punya rasa insecure gitu, coba deh kayak mulai mencintai diri sendiri, mulai aware gitu, apa sih yang kalian suka gitu. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang kayak aku dulu nggak tahu hobinya apa gitu, kayak pada saat ditanya hobi lo apa gitu, hah hobinya apa ya, eh kayak pada bingung gitu. Ternyata memang gak cuman aku sendiri yang gak tahu hobinya apa gitu. Kayak mulai deh cari tahu hobi kalian apa. Terus apa yang actually bikin kalian senang, bikin kalian suka, apa bahagia gitu, dan juga bikin kalian gak suka gitu. Pelan-pelan dari situ, aku yakin sih di saat kamu udah tahu apa yang apa namanya kayak dari diri kamu yang lebih dalam, itu akan bikin kamu sendiri otomatis feeling more secure gitu. Oke, thank you Aubrey. Nah, kita lihat nih dari komentar teman-teman. Ini Iya. ada pertanyaan dari Clarissa Sonia. Dia nanya, sebetulnya insecurity itu lebih disebabkan apa ya? Apa karena lingkungan atau apa? Kalau dari pengalaman Aubrey sendiri, gimana mau berbagi? Kalau insecurity, kalau dari aku ya, pengalaman aku memang awalnya itu sih yaitu dari roots aku itu tadi, yang dari aku dibully pada saat SD gitu. Karena mungkin pada saat aku masuk di hari pertama itu aku merasa dunia tuh sangat indah, sangat aman gitu, kayak wah aku mau ketemu teman baru, main-main gitu kan. Karena kan TK kan pasti konsepnya gitu kan. Tapi ternyata aku tidak mendapatkan hal yang aku bayangkan gitu. Jadi kayak tiba-tiba shock gitu. Hah, kok udah apa, anak SD udah didorong gitu, dibully gitu, kayak jadi kaget gitu. Wah, ternyata dunia tidak seindah itu gitu. Makanya aku ngerasa kalau dari aku, sisi aku, experience aku dari lingkungan awalnya gitu. Mungkin Ya, orang-orang beda-beda sih gitu. ya. Nah, makanya paling penting bagi kita untuk sebetulnya mulai merunut lagi. Akarnya dari mana sih? Karena biasanya yang menjadi trigger insecurity kita sekarang itu bukanlah masalah utamanya. Misalnya Mhm. karena di pekerjaan sekarang kita merasa ada yang lebih baik dibandingkan kita, terus kita di insecure sama Iya, diri sendiri. Masalahnya bukan ada saingan ya, tetapi kalau iya. kita runut balik, misalnya, oh dulu mungkin sering dibanding-bandingkan gitu, misalnya gitu, Mhm. apa sama orang tua lah gitu, dibanding-bandingkan dengan saudaranya atau dengan anak lain gitu ya. Dan ini terjadi pada banyak dari kita ya. Mhm. Kalau dari Aubrey mungkin dari perlakuan teman-teman gitu ya. Tapi banyak juga yang muncul dari pola asuh sebetulnya ya. Bagaimana orang Oke. tua membesarkan kita gitu. Bagaimana cara orang tua untuk menanamkan nilai-nilai yang mereka percayai sebetulnya, dan mereka melakukan itu atas nama cinta. Tapi cinta Mhm. yang memang mereka pahami. Cuman kadang sebagai anak kadang-kadang apa ya? Nyampainya berbeda ya. Apa yang kita rasakan berbeda. Apa yang harusnya membuat kita merasa kuat, malah membuat kita merasa jadi tidak percaya diri, membuat kita Iya. merasa tidak cukup baik gitu loh. Dan ini seringkali tidak kita sadari ya, apalagi kalau Mhm. kita sudah dewasa sekarang. Kita menganggap ya udahlah, kejadian yang ada di masa lalu nggak usah dipikirkan, move on Gak usah aja. diinget-inget lagi gitu Nggak ya. usah diingat-ingat lagi, tapi sebetulnya itu belum selesai ya. Itulah yang Betul. menjadi akarnya, cikal bakal segala macam masalah kita, termasuk ya dalam hal ini insecurity gitu. Iya. Jadi insecurity-nya berkembang kemana-mana. Jadi sebenarnya kalau Mhm. mau disembuhkan, dicari lagi akarnya dari mana. Dan biasanya tentu saja Betul. kita sudah lupa ya, karena itu kejadiannya lama sekali. Iya. Ya, dan kembali cara kita untuk apa ya, bertahan hidup, maksudnya mekanisme kita untuk melindungi diri kita biar tidak merasa sakit dengan melupakan memori-memori yang traumatik itu kan. Jadi Mhm. ya udah, kita udah nggak bisa ingat lagi. Nah, lewat metode meditasi sebetulnya kita bisa menggali lagi apa saja yang belum selesai. Nah, terus Clarissa juga nanya nih, di titik apa kita harus cari bantuan dari pihak luar karena insecurity Mhm. kita gitu. Nah, Aubrey sendiri kan pada akhirnya memutuskan untuk join the Golden Space. Iya. Nah, itu gimana kaitannya dengan insecurity-nya, Aubrey? Jadi tuh sebenarnya kayak apa ya? Aku mulai udah ngerasa terganggu banget sih gitu, kayak Hmm.
nggak bisa nih gitu, aku udah umur segini gitu, masa sih harus dependen terus sama orang gitu. Kita kan maksudnya harus mandiri lah gitu, nggak bisa selalu bergantung sama orang. Orang mama papa aku juga selalu ngajarin bahwa kayak kamu harus bisa sendiri ya Aubrey gitu, kayak kamu nggak bisa terus-terus minta tolong sama orang untuk nemenin kamu gitu. Jadi aku ngerasa bahwa kayak ya bener sih gitu, kenapa ya aku takut sendiri ya, kayak nggak normal aja di umur aku yang sekarang gitu. Akhirnya ya itu karena teman-teman aku juga ada beberapa yang meditasi gitu, dan aku baca konsepnya gitu-gitu, kok kayaknya menarik banget nih ya gitu, karena pasti aku ngerasa masalah ini tuh ada akarnya gitu, ada yang perlu diselesain yang aku sebenarnya nggak sadar gitu. Jadi makanya aku ya udah deh, kayak I think kayak coba aja meditasi, dan ternyata sih ya actually it really works gitu sih untuk kasus aku gitu. Ya mungkin buat kalau yang orang-orang yang nggak tahu gitu, kapan sih gue harus asking for help gitu misalnya, atau cobain meditasi gitu. Menurut aku sih nggak pernah ada kata kayak kapan ya gitu. Cuman karena kita sebenarnya kadang-kadang nggak pernah sadar gitu, kita punya masalah apa nih gitu. Karena dalam hidup kan kadang-kadang orang-orang tuh cenderung kayak ignore ya. Kalau dia ada masalah, dia ignore, tapi dia lebih ke press masalahnya itu di dalam badannya dia gitu. Kayak, nggak apa-apa lah, kayak masih oke lah gitu. Tapi sebenarnya mungkin itu kayak tadi yang Mas Bagia bilang, kayak belum selesai masalahnya gitu. Jadi menurut aku sih coba aja sih gitu, actually meditasi gitu, atau coba refleksikan lagi gitu, ada apa sih sebenarnya di masa lalu gitu. Ya, jadi kita bisa cari bantuan ya untuk bisa membereskan rasa insecurity kita saat kita memang sudah mulai terganggu ya, saat aktivitas kita, kegiatan kita sebagai ya seorang pekerja misalnya, seorang pebisnis, sudah mulai terganggu akibat kondisi insecurity ini, barulah silakan cari pertolongan. Tapi ya jangan sampai nunggu sampai harus ada apa yang terganggu di hidup juga kan. Sebetulnya kalau sekarang sudah punya kesadaran bahwa oh ternyata gue banyak insecurity nih, masih gak pedean nih, masih banyak rasa takut nih gitu, mulailah membereskan itu gitu. Oke, karena kalau nggak dibereskan, kita hanya melupakannya, menguburnya, itu akan terus-terus mengejar kita gitu ya, sampai akhirnya itu menjadi sebuah hal yang begitu besar, membuat kita merasa kewalahan, barulah kita cari bantuan. Jangan sampai gue kayak gitu juga sih sebetulnya. Oke. Nah, jadi Aubrey kan udah meditasi ya di The Golden Space, dan akhirnya bisa salah satu yang berhasil diselesaikan adalah rasa insecurity-nya ya. Dan saya percaya ini adalah sebuah proses yang akan terus-menerus kita lakukan gitu. Nah, selain dari rasa percaya diri, lebih secure sama diri sendiri, apalagi sih sebetulnya manfaat yang Aubrey dapatkan lewat meditasi? Banyak banget sih sebenarnya sih, kayak yang pertama ketenangan gitu, karena apalagi sekarang kan lagi pandemi gini kan, orang-orang kan jadi lebih gampang anxiety gitu, lagi cemas gitu, kayak takut gitu, rasa nggak tenang gitu-gitu. Dan dari meditasi sih aku ngerasa jadi jauh lebih tenang gitu, jauh lebih nyaman gitu sama diri sendiri, kayak jadi lebih relax gitu. Kadang-kadang misalnya kalau lagi feeling anxiety gitu kan, ngerasa susah tidur gitu kan, kayak mau tidur aja tuh kayak gimana ya, nggak bisa gitu. Dari meditasi sih aku ngerasa itu bisa sangat membantu banget ya, jadi lebih relax, jadi lebih tenang gitu. Dan bersyukur sih, aku ngerasa banget kayak setelah aku meditasi, kayak aku lebih feeling grateful gitu. Kayak mungkin dulu atau beberapa dari teman-teman juga ada yang merasa bersyukurnya kayak ya memang selalu setelah sholat kayak pasti kita bersyukur gitu, sudah diberikan semuanya segala hal gitu. Cuman kadang-kadang itu cuman diucap aja gitu kan, tapi nggak dirasa gitu, kayak cuman sekedar lewat gitu. Tapi kayak sekarang setelah aku meditasi, setelah aku tahu problem aku kayak, dan aku pelan-pelan beresin gitu, I feel so grateful gitu, kayak, dan aku bisa bener-bener kayak ngerasa kayak bersyukur banget aku dikasih
apa ya, semua pelajaran yang udah ada selama 29 tahun ini gitu, diberikan orang tua yang sayang banget sama aku, yang selalu support aku dari aku kecil gitu. Mungkin kalau pada saat aku TK, mama aku nggak punya waktu untuk actually duduk di sebelah aku gitu, mungkin aku jadi orang yang berbeda dari sekarang gitu kan. Walaupun mungkin bisa lebih parah, aku nggak pernah tahu gitu. Cuman ya aku bersyukur lah dari segala hal, dan itu aku benar-benar bisa ngerasain banget sih rasa bersyukur itu, punya teman-teman, punya kerjaan yang aku punya sekarang gitu, dan and I'm feeling really happy gitu, senang sih, bahagia gitu, kayak aku bener-bener apa ya, mungkin aku nggak pernah ngerasain kayak wow I'm so happy, aku bangun tidur I feel so grateful and I'm so happy gitu, kayak itu itu rasanya senang banget aja gitu. Dan dari situ aku kayak banyak mau mengeksplor hal-hal baru gitu, supaya mungkin aku baru tahu nih, wah aku ternyata suka dance cardio misalnya gitu, dan dari situ aku suka banget berenang jadinya sekarang gitu. Dari situ aku ngerasa lebih senang, dan dari situ aku otomatis pengen cari lagi dong, apalagi nih yang kira-kira bisa bikin Aubrey ini happy gitu. Jadi kayak aku pengen coba banyak hal baru gitu, which is yang dulu aku nggak pernah kepikiran lakuin. Jadi dari meditasi itu sih mulainya semuanya. Oke, beautiful. Dan kalau saya boleh simpulkan juga sebetulnya dari perjalanan Aubrey untuk menjadi lebih secure, lebih percaya diri sama diri sendiri, itu bisa membuat Aubrey juga mengeksplorkan sebetulnya potensi-potensi yang dimiliki, minat-minat, segala macam yang mungkin sebelumnya tidak berani untuk dicoba gitu kan. Tapi akhirnya jadi efek perasaan lebih secure sama diri sendiri itu memang kemana-mana ya, akhirnya positifnya gitu loh, manfaatnya jadi bisa lebih menikmati hidup lah basically kan, bersyukur sama diri sendiri gitu kan, waking up happy every morning, terus juga bisa akhirnya mengeksplor hal-hal yang sebelumnya kita tidak berani lakukan. Dan dari situ udah pasti banyak sekali apa ya, pelajaran, berkat-berkat yang akan kita terima saat kita explore sesuatu yang baru kan gitu, karena ketemu orang baru, ketemu pelajaran baru. Ya, so it's just beautiful thing how dari perasaan security saja ya, perasaan merasa aman, merasa percaya diri sama diri sendiri, itu efeknya bisa banyak sekali positifnya buat diri kita. Oke. Dan ini sepertinya ada teman-temannya Aubrey nih yang bilang dari Jela Indonesia, seru banget lihat Aubrey sekarang karena udah bisa lepas dari masalah insecurity-nya. So congratulations and pat yourself in the back. Terus ini Raditya Bir, ini kayaknya kakaknya ya. Kakak aku. Is it your brother? Happy to see you made it this far, Bri. Sukses. Wow. So kakak mungkin bisa ngelihat ya perbedaannya karena dia tahu dari kamu kecil terus growing up sampai sekarang. So you obviously made it this far. So jadi aku banyak support juga sih sebenarnya. Jadi aku benar-benar kayak juga bersyukur punya keluarga dan juga punya kakak yang sama orang tua yang benar-benar support aku untuk kayak ya harus lebih secure, harus lebih percaya diri gitu. Apa sih yang perlu nggak dipercaya diriin gitu dari kamu gitu. Jadi ya mereka sangat support aku lah gitu dengan meditasi ini dan dengan lebih percaya diri. Oke, dan ya semoga sharing dari Aubrey ini bisa juga membuka mata dan hati teman-teman di sini bahwa yang namanya insecurity itu dialami banyak orang ya, termasuk seorang public figure gitu. Dan it's okay for you to feel insecure, tapi sebetulnya ada solusi bagaimana kita semua bisa kembali percaya diri, kembali merasa bahwa diri kita tuh sebetulnya layak kok bahagia, pantas mendapatkan cinta gitu. Dan bahwa diri kita sendiri itu cukup gitu kan. Itu yang paling penting, datang dari diri kita sendiri. Walaupun mungkin banyak orang yang sering bilang, oh kamu pintar, kamu cantik, kamu cukup. Tapi kalau kitanya sendiri masih tidak merasa seperti itu kan, percuma juga orang ngomong apa. Jadi semuanya harus kita gali dari diri sendiri gitu. Oke. Ini untuk penutup kita, saya mau mengumumkan lagi, ada free online meditation voucher. Kalau nanti follow Instagram The Golden Space Indonesia, jadi tinggal kirimkan lewat DM, nama, nomor telepon, dan email Anda semua ya. Jadi nanti bisa ikutan kelas online di The Golden Space. Kita sebulan ada 100 kelas, lebih dari 100 kelas online. Nanti pun bisa ketemu sama Aubrey di kelas. Yeay. Ini wajib banget join karena aku bener-bener ngerasain banget sih kayak
apa ya, efeknya setelah meditasi gitu. Oke. Dan jika mau tahu lebih banyak soal kelas-kelas The Golden Space, bisa cek Instagram kita atau di website kita, thegoldenspaceindonesia.com. Oke, Aubrey, terima kasih banyak atas Thank waktunya, you. atas kesediaannya untuk betul-betul membuka hati ya, dan Iya. memperlihatkan pada orang-orang ternyata Aubrey itu di belakang layar pernah loh merasa seperti ini ya. Perjalanannya sampai betul-betul bisa bahagia sama diri sendiri itu bukan sebuah hal yang ya mudah gitu, tapi ada sebuah proses ya, dan ya Aubrey dengan sangat rendah hati mau menceritakan ini ya di pengalaman IG live pertamanya. So Iya. thank you so much, I appreciate this a lot gitu, dan semoga apa yang Thank sudah you. kita obrolkan ini bisa membantu teman-teman di sana ya yang sedang Iya. berjuang dengan insecurity-nya. Oke, so again, terima kasih Aubrey. Sampai ketemu lagi di Thank you banget Mas kelas-kelas. Bagja. Iya, Thank you so much. Terima kasih thank juga ya you. semuanya yang udah nonton dan juga udah nanya-nanya. Thank you so much ya guys. Thank you. Dan ya aku cuma bilang, kamu kan Putri Indonesia dan menang Putri Inteligensia. So you Yeah. are really beautiful inside out. I can assure Oh, that. thank you so Thank you. much. Thank you for sharing. Thank Terima you for kasih Mas sharing your Bagja. love. Okay? Take care, Thank Aubrey. you. See Thank you. you. Terima kasih semua. Bye. Sampai Terima jumpa. kasih semua. Bye.